Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat yaitu Ketua Panwascam Kecamatan Patoledaku yaitu Bapak Prianto, dan yang terhormat Kodim yaitu PP Bapak Adi Irawan, dan yang terhormat Koordinator Sekretariat yaitu Bapak Hendri Iskandar, yang terhormat yaitu Bapak narasumber Bapak Pasrul SAP. Selamat datang Pak yang kedua kali di Kecamatan Patoledaku, dan yang kami hormati yaitu Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, yaitu kaula muda, kaum Gen Z yang tidak dapat kami sebutkan secara satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat kami. Salam serta salawat marilah kita sama-sama sanjungkan kepada pengurus besar kita Nabi Agung Nabi Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menuntun kita, membimbing kita dari dunia yang fana ini hingga pada akhirnya di yaumil mahsyar nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwasanya ini adalah pertemuan kita yang kedua, yang mana beberapa hari yang lalu telah diadakan sosialisasi yaitu pengawasan partisipatif. Ini juga narasumbernya orang yang sama, namun ini yang kali kedua masih juga tentang pengawasan, yang artinya betapa pentingnya pengawasan dalam pilkada ini untuk mengantisipasi segala tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh baik penyelenggara itu sendiri maupun oleh para calon. Untuk itu harapan kami kepada Bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian untuk dapat yaitu mengikuti acara yang disampaikan nanti oleh Bapak narasumber kita, agar nantinya dapat kita mengimplementasikannya ke dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Patoledaku dalam rangka menjelang pilkada tahun 2024 ini. Jadi di sini betapa pentingnya pengawasan ini nantinya akan diulas langsung oleh Bapak yaitu Basrul SAP. Ini juga koordinator daerah Kabupaten Pali. Ini khusus kami undang untuk memperdalam tentang pengawasan. Untuk itu kepada Bapak Basrul, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panwas Cam 4 Petulai beserta anggota Pak Prianto, Pak Adi Irawan, Pak Marwan, Pak Hendri Iskandar SIMSI, Koordinator Kesehatan Panwas Cam 4 Petulai, Ketua PPK ada Pak Hitam menjadi beserta anggota Camat atau yang mewakili Camat 4 Petulai, rekan-rekan teman-teman masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama maupun yang terlibat di penyelenggara yang ada di ruang serbaguna Desa Gunung Raja ini, yang tentu pada posisi yang terhormat mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu nama. Pertama-tama kami dari Akademi Pemilu dan Demokrasi teman di Koordinator Kabupaten Pali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Panwas tingkat Kecamatan 4 Petulai Dangku telah mengundang kami dan
Ini yang kedua kali. Nah, kami terima kasih. Tentu ya pada siang hari ini, menjelang siang hari ini, tak hentinya kita panjat bersyukur kepada Allah SWT. Ya, kita berikan kenikmatan, waktu, tempat, ya, kesempatan untuk bersilaturahmi. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat. Semoga kita selalu senantiasa mendapat syafaat. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, dalam rangka persiapan, ya, artinya kita menyongsong, ya, pemilihan serentak ini artinya, ya, tentu ya, kita ingin, ya, proses pilkada serentak ini, ya, berjalan dengan baik, ya, berkualitas, ya, sesuai dengan asasnya daripada pilkada itu sendiri, ya, pemilu itu sendiri, ya, ada kejujuran, ya, ada keterbukaan, ya, ada yang sistem yang demokratis. Sebelumnya saya mohon izin, ya, mungkin karena ini peserta yang baru, mungkin ada yang baru, ya, tentu ya tadi sudah disebutkan, ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Basrul, ya. Kebetulan saya mohon izin ketua, ya, pimpinan, saya berdiri, ya. Kebetulan memang kita orang itu inilah, ya. Saya lahir di Desa Tanjung Kurung, ya, di Kecamatan Abak, ya, kebetulan pada 1983. Ya. Pada tanggal 22, ya, Mei 1983. Ada yang lahir tanggal 22 Mei. Ada nggak? Mau saya kasih hadiah kalau bersama itu. Baik, ya Bapak Ibu, dan saya diberi kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan urgensi daripada pengawasan, ya, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ya tadi kita terlambat sesuai jadwal, ya, karena kita lihat tadi ada hujan, ini juga ada mati lampu. Kita sudah dipindah ke sini harus. Saya kan ya. Jadi itu ya teman-teman, ya, terkait pengalaman kepemiluan, karena ya, saya di 2017, ya, 2018 anggota Bawaslu di tingkat kabupaten Bali. 2019-2023 saya anggota Bawaslu Kabupaten Bali. Tentu berbicara tentang kepemiluan, ya, ini adalah milik kita bersama. Artinya proses pilkada yang ada saat ini kita hadapi adalah milik kita bersama. Dan bukan hanya milik Panwas, bukan hanya milik PPK. Selamat datang Ketua Bawaslu Kabupaten Waringin, Pak Zainuddin SIP MSI. Beliau ini teman saya. Izin Pak Ketua, aku mau mulai. Pak Ketua ini, Pak Zainuddin ini, ya, SPMS ini teman saya, kakak saya, mentor saya. Kebetulan dia bernasib masih melanjutkan. Nah, gitu. Berarti dia orang yang hebat. Baik, sebelum memulai ini, ya, karena saya mau izin dulu, coba kita tes kefokusan kita, ya, kita expressing dulu, ya. Apabila saya bilang halo, jawabnya hai. Ya. Nanti saya tes biar fokus dulu, kan, relax itu. Kalau saya bilang hai, halo, bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Adidah? Coba. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Sebelah kiri. Halo. Hai, hai. Nah, semakin hilang suaranya. Coba. Halo. Hai, hai. Sebelah kanan. Halo. Hai, hai. Baik, terima kasih. Baik, dan terkait urgensi ini, artinya bahwa pengawasan, ya, itu bukan hanya milik Panwas, ya, bukan hanya milik penyelenggara, akan tetapi itu milik kita sebagai masyarakat, ya, sebagai
peserta maupun sebagai pemilih, ya, itu milik kita. Kita ingin tentunya, ya, bahwa proses pemilihan ini kita gunakan, ya, hak pilih kita itu untuk kepemimpinan yang 5 tahun yang datang, yang tentu menurut kita memang mempunyai program untuk kemajuan daerah kita. Memang seluruh calon itu pasti punya program yang bagus sekali, ya. Tapi tentu nanti ada titik-titik tertentu, ya, dari 4 pasang calon itu yang menarik, ya, perhatian kita sehingga kita menjadikan pilihan itu. Lanjut. Nah, apa itu urgensinya, ya, terkait pilkada ini? Ya, pertama adanya pergantian kepemimpinan. Dengan proses pemilihan itu, ya, tentu nanti menghasilkan, ya, apakah ada pergantian kepemimpinan, walaupun mungkin saja orang yang sudah menjabat terpilih kembali, tapi secara periode, dia merupakan pimpinan yang baru. Kemudian urgensinya, ya, itu mengevaluasi kinerja yang ada saat ini, sehingga kita lihat program-program mana yang belum menyentuh kepada masyarakat, ya, kepada desa kita, ya, kepada kecamatan kita. Nah, bisa saja nanti dilihat, kita pilih, oh ini yang punya visi-visi untuk kemajuan Kabupaten Muarani, khususnya di kecamatan Petulai dan ini. Nah, mana nih? Nggak ditarik, tuh mati lampu. Jadi pakai genset. Itu terkait masalah urgensinya, ya. Kemudian ada siklus, artinya siklus pemilihan itu, ya. Masa, ya, pra daripada pemilihan pilkada ini, ya, terkait perencanaan. Nah, ini tadi. Ada yang namanya instrumen. Ya, tadi jelas, ya, urgensinya. Pertama pergantian kepemimpinan, ya. Kemudian pilkada ini merupakan milik kita, sarana, ya, dalam rangka rakyat, ya, untuk mengevaluasi kepemimpinan. Kemudian keterlibatan kita, ya, di dalam pelaksanaan pilkada, baik kita sebagai pengawas, ya, maupun sebagai pemilih, ya, itu yang namanya partisipasi. Reward and punishment, kalau bicara tentang evaluasi, ya, daripada kepemimpinan yang saat ini. Itulah sarananya di siklus 5 tahunan ini. Kemudian lanjut. Nah, ini siklus yang saya sampaikan ini, bahwa, ya, berdasarkan media, ya, sumber yang media, ya, setiap penyelenggara pemilu atau pemilihan terbagi 3 tahap. Nah, tahap pra pemilihan, ya, itu meliputi perencanaan, pelatihan, sosialisasi, ya, itu yang saat ini kita lakukan. Kemudian tahap yang mencakup, ya, kesusunan kerangka hukum, ya, regulasi, ya, bisa PKPU tentang penetapan calon, tentang penetapan tahapan. Lalu ada yang kedua, ya, tahapan selain perencanaan itu, ya, tahapan pemilihan, saat pemilihan, ya, masa kampanye, masa pemungutan suara, ya, verifikasi hasil. Kemudian tahapan ketiga, ya, tahapan pasca pemilihan yang menyangkut proses hasil, ya, terpilihnya, ya, daripada bupati dan wakil bupati yang memang dikehendaki oleh rakyat Kabupaten Muarani. Lanjut. Nah, dalam pemilihan, ya, yang dikatakan demokrasi itu, ya, demokratis, ya, berdasarkan daripada Institute for Democracy, ya, and Electoral Consistency, ya, dia ada 15, ya, yang harus dikatakan pemilihan demokrasi, ya.
pemilihan yang demokratis. Apa itu? Ya, pertama penyusun kerangka hukum. Ya, ada landasan hukumnya, ada undang-undangnya, ya. Undang pemilu, undang-undang pilkada, undang 2000 ya, 20 yang terakhir ini ya, nomor 6 ya, pergantian daripada undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. Sistemnya, kemudian ada penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu. Kemudian 4 ada hak yang memilih dan dipilih. Artinya ada masyarakat yang memilih, ada yang mau dipilih, yaitu kontestan. Nah, kalau nggak ada yang dipilih kan nggak ada kontestan, bukan pemilu namanya, ya? Bukan pilkada. Kan? Kemudian ada penyelenggara pemilu. Siapa itu penyelenggara pemilu? PPK. Nah, ada Bawaslu, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat kecamatan Panwas, tingkat desa, TPS, TKD, kemudian ada KPPS nanti, ada pengawas TPS, penyelenggara pemilu. Kemudian ada pendaftaran ya, pemilih dan pemilih terdaftar. Pendaftaran pemilih terdaftar. Proses DPT sudah selesai. Nah, itu kan benar kan? Sudah selesai. Ada berapa daftar pemilih di 4 betulan? 14 ya. Nah, jangan beda mbak kan gitu ya. Kemudian akses kertas suara. Kertas suara itu sudah disiapkan oleh KPU ya. Kemudian kampanye yang saat ini sedang berlangsung. Nah, tinggal nanti di 4 betulan ini ada titik-titik kampanye ya. Ada titik-titik kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU. Lalu ada akses media ya, kebebasan berekspresi ya. Kemudian pembiayaan, pengeluaran kampanye, pemungutan suara, perhitungan dan tabulasi suara. Kemudian peran wakil partai ya, kandidat, para kontestan, kemudian ada pemantau. Terakhir ada kepatuhan dan penegakan hukum. Nah, apabila 15 unsur ini terpenuhi dalam penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten Muara ini, maka itu bisa dikatakan proses pemilu atau pemilihan yang demokratis. Lanjut. Nah, faktor pemilu ya, atau pemilihan yang berkualitas itu paling tidak harus ada 3 dari 15 itu, 3 yang harus menjadi kunci. Pertama, electoral law, sistem pemilunya ya, dengan ada tata cara, aturan, regulasi ya, tentang kampanye, larang kampanye, itu namanya sistem ya. Kemudian ada electoral proses, tahapannya ya, prosesnya ya, penetapan pelaksanaan tahapan. Kemudian electoral management, manajerial daripada pemilihan itu terkait electoral manajerial ini ya, itu dilakukan oleh penyelenggara sehingga lahirlah outcome daripada proses itu sendiri. Lanjut. Lalu ada tujuan keadilan pemilu ya. Kita ingin tentu proses pilkada yang ada saat ini ya, suara kita itu kan satu suara, satu orang ya, satu individu, ini satu suara, satu nilai. Tidak ada satu suara, satu individu itu 2 nilai. Nggak ada kan? Kalau ada, berarti curang. Itu bahasa curang kan ya? Bahasa dangkunya ya, dan bahasa Gunung Rajanya ada one man, one vote, one values. Gitu kan? Benar, bahasa dangkunya. Tujuan keadilan pemilu ya, menjamin agar setiap tindakan ya, prosedur dalam keputusan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang namanya keadilan itu ya, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian melindungi dan memulihkan hak warga, melindungi hak ini kita. Dengan sampai proses pilkada yang saat ini, teman-teman ya, warga BBB ya, hilang hak suaranya dalam proses itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada warga negara memulihkan haknya yang dilanggar untuk mengajukan tuntutan. Apabila nanti proses seperti tadi one man one vote
one values ya, satu suara kita, satu nilai itu hilang atau bernilai lebih, dinilai menjadi 2 dan 3, itu bisa menjadi ruang untuk kita tuntut, menyampaikan kasusnya yang didengar, kita proses laporan kepada Pengawas. Lanjut. Nah, mekanisme keadilan pemilu ya, pertama tentu keadilan dari prosedur itu sendiri ya, prosedural ya, justice ya, baik dalam bentuk pelaksanaan, kemudian ada yang namanya keadilan restoratif ya, dalam bentuk pemulihan hak kita tadi ya, koreksi ya, terhadap tindakan hukum ya. Artinya ketika kita merasa dirugikan atau hak suara kita hilang atau hak kita berekspresi hilang ya, di tahapan-tahapan pemilu ya, maupun di tahapan kampanye ini, itu bisa dapat keadilan. Lalu ada yang namanya pencegahan terhadap pelanggaran, itu yang dilakukan oleh Pengawas saat ini ya, melakukan sosialisasi ya, baik pertemuan tatap muka maupun bentuk himbauan ya, edaran surat ya, di medsos, di Instagram, di FB ya, itu. Kemudian ada keadilan dalam bentuk hukuman. Ketika proses itu nyata melanggar, maka ada yang namanya keadilan bentuk hukuman. Kemudian sistem keluar di komplain ya, Panwas ya, membuka posko ya, posko pengaduan masyarakat. Pasti biasanya ada posko PKD membuka posko. Nah, itu untuk komplain kita ya, bila dalam tahapan kampanye ini maupun dalam hak pilih kita merasa dirugikan atau memang belum terdaftar. Ada yang belum terdaftar sini di DPT. Sudah baca DPT belum? Sudah. Ya kan sudah ditempel di sini. Dan didatang Pak kalau lihat di DPT. Enak? Tidak didatang kalau lihat di DPT. Lanjut. Nah, setiap pemilu ya atau pilkada, dalam hal ini tentu ada yang namanya tadi PPK, ada Panwas, ya, kalau tingkat kecamatan, kemudian ada Kapolsek, ada camat, itu stakeholder yang terkait, ada lembaga di tingkat kecamatan maupun lembaga tingkat desa, ya, kepala desa dan sebagainya. Nah, dalam tata kelola pemilu di Indonesia, Bawaslu, KPU dan DKPP itu satu kesatuan kemitraan. Artinya penyelenggara pemilu itu ada 3, tapi di tingkat nasional ya, itu di DKPP. Kalau secara struktural sampai ke bawah itu ada di KPU dan Bawaslu. Kemudian stakeholder yang terlibat dalam pemilu ya, perlu adanya sinergisitas, artinya koordinasi. Nah, itulah teman-teman Panwas ya, dalam rangka sinergisitas itu ya, mereka membuat grup ya, WhatsApp antara pimpinan di kecamatan, Kapolsek dan sebagainya, itu kan ada grup WhatsApp antara di situ ada nanti masyarakat partisipatif sehingga mendapat informasi-informasi yang ada di 10 desa kecamatan Pak Betula ini terkoordinasi dengan baik. Kemudian dukungan ya, ada manajemen jaringan tata kelola pemilu agar tidak diimplikasikan dan menjadi aspek terpenting dalam kelancaran dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Kemudian dukungan dari tiap stakeholder yang menjadi sangat penting dan vital dalam menjaga tahapan pemilihan, infrastrukturnya, kepastian hukum maupun pendidikan dan juga pemilih dan ketertiban masyarakat. Lanjut. Nah, ada bicara nanti tentang kampanye maupun tahapan pemilihan, tentu ada namanya titik-titik kerawanan. Kerawanan itu yang sering terjadi. Kita selalu ya sering mengalami ya proses pemilu ya maupun pemilihan. Kita apalagi Kabupaten Muara ini kabupaten tertua, sudah berapa kali proses pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Tentu kita lihat di daerah kita masing-masing kita mencapai masalah-masalah itu menjadi catatan kita. Cepat, ya. Mau cepat, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Nanti si kucing WA, Pak jangan lama itu. Benar sih. Bilang ngerti kan misalnya pemilu Pak. Ya. Tapi karena ada pimpinan dari Bawaslu
kabupaten. Dia kena marah, kan cepat aja. Lanjutkan Pak. Lanjut. Ya. Karena dulu paralel kita. Ya, baik. Kita nih sebenarnya berarti paham di antara kita nih. Cuma kita berdasarkan pengalaman saksi gitu ya. Saya juga karena ikut pelatihan, ya, karena pernah di Bawaslu, jadi ya inilah saya sampaikan pada teman-teman menjadi bahan untuk kita agar pilkada yang ada di Empat Petulai khususnya berjalan dengan baik, prosesnya menjadi masyarakat yang tertib, aman, hak pilih masyarakat terlindungi, ya, dan penyelenggara bisa bekerja dengan baik, ya, bisa bekerja dengan sesuai ketentuan yang ada. Kemudian ya, urgensi daripada pengawasan pemilihan ya, ini ya, tentu ya, tanpa peran serta dari kita semua masyarakat ya, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panwas bahwa mereka punya keterbatasan personil ya, hanya jumlah 3 orang, kelihatan kira-kira lebih 15 orang ya. Di desa 1 orang ya, tambah 10 ya, anggota yang kurang 20 orang sampai ke 25 dengan mengawasi ya 4 paslon, benar 4 paslon yang ada di kemarin ini. Nah, belum tim kampanye, Empat Petulai ini terdiri 14.000 mata pilih ya, 31 TPS, nah, tentu tanpa peran kita semua ya, masyarakat ini tidak akan berjalan baik. Menurut definisi Bawaslu ya, kerawanan itu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses daripada pemilihan yang demokratis. Ada apabila ada hambatan, nah itu menjadi titik kerawanan. Artinya kalau dulu pemilu yang 2024 yang kita lalui ini, yang Pilpres yang pileg kemarin, seandainya ada kekacauan, ada hal-hal yang direkap, pilpres itu menjadi titik kerawanan. Itu kenapa? Nah, itu menjadi pelajaran bagi penyelenggara, menjadi pelajaran masyarakat, sehingga ke depan ya, pelaksanaan pilkada yang akan kita jalankan ini tidak terulang, minimal tidak terulang. Kerawanan ini diukur melalui 4 indikator ya, dimensi sosial politik. Nah, bagaimana sosial politik ya, kebiasaan masyarakat si Kudakulinya, 4 Petulai ini. Kemudian otoritas penyelenggara, kewenangan daripada jajaran penyelenggara baik PPK, Panwas seperti apa, serta otoritas negara-negara, artinya pejabat ini negara ya, baik itu camat, ya, kepala desa, kebagian dari negara. Potensi kecurangan pemilu ya, electoral fraud ya, itu membedakan kecurangan pemilu itu malpraktek daripada pemilu itu sendiri sebenarnya. Ya. Kalau tidak sesuai aturan itu curang. Lanjut. Nah, kategori kerawanan itu sendiri ya berdasarkan IKP ya, indeks kerawanan pemilu ya, oleh Bawaslu ya, dia membuat kategori itu ya, ada rawan tinggi. Nah, tinggi itu yang memang bermasalah, banyak terjadi berdasarkan dari proses pemilu yang kita lalui kemarin. Pilpres yang kemarin ada masalah. Bisa ada yang demo, ada nggak ya sama bakar-bakar, itu berarti sudah kategori tinggi. Biasanya ada keributan enggak dengan tim paslon atau saksi-saksi kampanye kemarin, saksi-saksi partai politik misalnya. Nah itu bisa kategorikan rawan tinggi ya, kemudian rawan sedang ya. Rawan sedang, ada rawan ringan seperti itu. Lanjut. Nah, kerawan tinggi ya pada pelaksanaan kampanye, peraturan kampanye yang tidak dilaksanakan, netralitas ASN, ya, netralitas ASN harus netral, kepala desa, ini yang kerap kali ya kita lihat di media ya, saat ini, baik media massa, media digital ya. Nah, Bapak Ibu ya, kalau perangkat desa, kepala desa itu tidak boleh ya, begitu. Lalu UMD ya, BUMDes kalau di desa, TNI Polri ya, intimidasi dalam masa kampanye ya. Kemudian ada intimidasi terhadap negara, ada penyelenggara yang ditakut-takuti, panwasnya, pilkadanya diancam-ancam sama tim sukses biasanya, tokoh masyarakat, itu kan tidak boleh terjadi. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara,
Sebelum pemangkatan suara ada yang terakhir itu kampanye di luar jadwal. Biasanya cara terjadi jadwal itu sudah ditetapkan. Kalaupun terjadi, ya, itu memang itu unsur kesengajaan. Itu perlu diawasi oleh Panwas. Pelaksanaan pemungutan suara ya, pada pemungutan suara ya, sungguhnya apakah benar atau tidak? Benar nggak? Mungkin ini ada yang di tempat tinggal itu di TPS itu, maka perlu dibaca ya, di tempel-tempel itu DPT-nya itu per TPS oleh teman-teman ya, di wilayah TPS sekitarnya. Kemudian ada yang namanya perubahan hasil pemungutan suara. Kalau saya bilang tadi, pada user itu satu nilainya tiba-tiba satu suara jadi 12, nah, itu kan ada pergeseran, ya kan itu ada perubahan itu menjadi kerawanan. Kemudian ada yang namanya yang kita cerita kemarin yang agak susah ditolak Pak Ketua, yang namanya politik uang. Jadi kita hidup sen, enggak sapi kita kala sen. Ada negara sen juga. Ini negara sen. Kalau aku galak. Ini lagi apa ini ya? Yang namanya politik uang. Ya. Kalau ketahuan, nah, kalau nampak itu ada konsekuensinya Pak, gitu kan? Baik bagi yang menerima ada maupun bagi yang memberi. Tapi mana ketahuan, ya aman lah itu kan. Itu. Tapi proses politik uang ini ya, saya bilang tadi banyak terjadi nanti ya, pada masa tenang biasanya, pada pemungutan suara. Nah, kalau sekarang kan tidak diberi nimba ya, tidak dibuat ketulan ya. Di Pali itu juga, aduh ya, masyarakat ini saya gerak, ini calon-calon di tim ini, bukan saya gerak, ini masa mereka ini mencatat, tulisnya dicocok ini dengan apa? DBT, aduhnya kan di DBT kawan ini, si Abdul ini, aduhnya kan itu, jadi memang mereka itu boleh gerak. Mereka itu tahapan masa mencatat mau koordinasi mereka. Tinggal aja jadi no. Sabar aja ya. Ya, tapi tentu ya, politik uang ya, logika kita itu lah. Kita ini duit 500.000 dikali 5 tahun, bayang cuma berapa rupiah sih kan gitu. Lanjut. Nah, kerawan sedang ya, itu termasuk ketika Panwas apabila dia menggunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, apabila terindikasi terlibat salah satu keberpihakan yang paslon itu mengenai otoritas daripada penyelenggara, lihat sikap dan tindakannya. Jadi kalau dia memang mengundang, ya, mestinya ya, mengundang misalnya para tim kampanye atau tim sukses, tim paslon, ya, mesti dia undang semuanya empat-empatnya. Gitu. Persoalan misalnya ada sosialisasi terhadap tim, ya, para peserta, undang semuanya. Nah, persoalan mereka tidak hadir ya bukan masalah kita kan. Kemudian kerawan sedang juga ya, ini bicara pelanggaran administrasi itu masih kerja dengan misalnya penyala pemasangan KPK alat peraga kampanye, titik-titik pemasangannya misalnya tidak boleh pasang pohon, tidak boleh pasang tiang listrik, dipasang tiang listrik gitu. Jadi masuk kategori kerawan sedang ya. Lanjut baca Ya. nah ya, kalau ringan atau rendah tentu ada yang namanya edukasi ya. Edukasi ini ya, suatu proses ya, semacam advokasi sebenarnya ya. Edukasi ya, secara hukum keberadaan ya. Outputnya rekomendasi yang tidak lanjuti, misalnya ada data pemilih yang belum memenuhi syarat, misalnya tidak DPT yang saat ini disebar ternyata sudah menjadi anggota TNI Polri. Nah, Panwas merekomendasikan kepada BPK, tidak ditindaklanjuti, misalnya begitu. Kemudian pada tahapan pemungutan suara adanya pemungutan suara ulang, jangan sampai
di Kecamatan Pak Petula ini ya, ada pemungutan suara ulang. Saya bilang tadi apabila ada pencoblosan terindikasi mencoblos 2 kali, itu bisa pemungutan suara ulang. Jangan sampai. Gitu. Kemudian adanya pemungutan suara lanjutan. Ini lain kalau lanjutan ya, karena keadaan alam ya, keadaan tertentu mungkin di suatu TPS itu ada bencana alam atau banjir dan gitu kan. Kemudian ada pemungutan suara susulan ya, termasuk itu juga. Ya. Lanjut. Nah, pengawas pemilihan ya, tantangan dan kendalanya. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Ya. Itu pengawasan. Ya. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure result. Ya. Nah. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ya. Artinya pengawasan yang dilakukan kita baik dilakukan oleh Panwas untuk memastikan sesuai dengan ketentuan ketetapan yang ada. Ya. The process of answering that actual activities conform the planning activities. Kemudian pengawasan pemilihan juga merupakan kegiatan mengamati. Yang dilakukan oleh pengawas itu mengamati. Artinya melihat secara langsung, kemudian mengkaji apa yang terjadi ya, tahap kampanye misalnya. Oh, siapa yang datang, berapa orang jumlahnya, ada nggak kepala desa yang datang, ada nggak pejabat yang datang, misalnya. Ada nggak ASN yang datang di setiap kampanye itu, misalnya gitu. Kemudian mereka menilai proses itu apakah melanggar atau tidak. Itu. Kemudian kendala yang ada ya keterbatasan kewenangan Panwas itu sendiri. Bisa saja punya keterbatasan sesuai tingkatannya. Contoh misalnya kalau ada unsur tindak pidana, tentu Panwas CAM tidak memiliki kewenangan itu. Karena tindak pidana itu dibahas di tingkat kabupaten, kabupaten. Kemudian akses informasinya, lalu adanya absurditas daripada regulasi, daripada peraturan itu. Kemudian secara struktural kendalanya keterbatasan jumlah tadi, jumlah Panwas yang sangat terbatas dengan wilayah cakupan yang cukup luas. Kemudian ada kendala kultural, ya. Kendala kultural ini budaya, kebiasaan kita. Kebiasaan itu misalnya tempat Petula ini misalnya di Dampu atau di Gunung Ranjing ini mungkin ada perbedaan. Lanjut. Nah, partisipasi ya, secara teoritis ya tentu harapan kita dari Panwas mengharapkan kita seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Ya. Partisipasi itu sendiri ya, menurut Herbert ya, merupakan kegiatan yang bersifat secara sukarela dari warga dalam proses pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan ya, kepentingan umum, ya, kebijakan umum. Kemudian juga diartikan lain juga oleh Samuel ya, kegiatan warga yang bertindak ya, sebagai pribadi-pribadi atau kita secara individu-individu yang berpartisipasi untuk mempengaruhi perbuatan keputusan, baik keputusan pemerintah yang arti sesuai tingkatannya, keputusan dari PPS, misalnya kalau desa PKD. Ya, partisipasi ini bisa secara kelompok, individu, spontan maupun sporadis. Kemudian partisipasi ya dari pengertian dari Meriam Burianjo ya, merupakan secara umum dapat dimaknai kegiatan seorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik ya, baik di tingkat desa, kecamatan ya. Lanjut. Terkait partisipasi ya, Bawaslu ya, Panwas mempunyai ya, program yang namanya pengawasan partisipatif. Itu yang sering didukungkan oleh Panwas ya, sering disosialisasikan kepada masyarakat, diajak kepada kita semua ya, agar berpartisipatif. Ya. Melakukan
mengawal demokrasi berupa aktivitas pengawasan secara sukarela. Artinya kita secara sukarela di tingkat desa, di tingkat wilayah, di tingkat kampung kita sendiri, di tingkat TPS kita sendiri memberikan pengawasan, kita sampaikan kepada pengawas. Ya. Kemudian tahapan pilkada itu sendiri ya, ada yang namanya perencanaan, ya, pemutahiran data, DPT yang sudah ditetapkan, pasangan calon yang sudah ditetapkan ada 4 calon. Ayo, ada yang hafal 5 calon itu? Nomor 1 pasangan. Rizali dan Sinta. Itu Bu ya, ada yang belum tahu? Pasangan nomor 1 Pak Rizali, Pak Rizal gitu. Dengan Ibu Haja Sinta. Nomor 2 Pak Edison dan Haja. Pasangan ketiga Halu ya, Lia. Pasangan keempat Bu Pak Holdan, Rodi Alek. Nah gitu kan, harus tahu kan gitu. Jadi ada 3 pasangan yang berpasangan dengan perempuan, ya. 1 pasangan laki-laki ya gitu. Nah, gitu. Kemudian ada masa kampanye yang saat ini ya, sedang kita lakukan. Itu masa tenang. Nah, pemungutan penghitungan suara pada tanggal 27 November. Ada undangan. Tanya sama PPK. Lanjut. Mengapa kita harus terlibat? Ada pertanyaan. Apa yang terlibat? Panwas ada, PPK ada, gitu tadi. Tapi kita kan memastikan bahwa proses pemilihan hak suara kita itu memang terlindungi. Yang kita nanti coblos di TPS itu sesuai, gitu kan? Ya, mengapa harus terlibat? Pertama, memastikan terlindungi hak politik kita, warga. Kemudian memastikan terselenggara pilkada yang tadi jujur, adil, transparan, berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan. Lagi. Hidup kalian. Biasanya kalian di sini hidupnya jam berapa? Tidak tentu ya. Jam 4. Hingga pipit mati di sini. Kemudian ya, mengapa kita harus terlibat? Selain kita ingin memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh negara, ya, khususnya PPK maupun Panwas itu sesuai dengan aturan ya, yang dilakukan oleh kontestan, ya, baik tim kampanyenya sesuai dengan aturan. Kemudian kita juga ingin bahwa hak kita itu terlindungi, hak warga terlindungi. Kemudian ya, mendorong munculnya pemimpin politik yang sesuai kehendak, ya, aspirasi dari masyarakat itu, proses kemudian dari lanjut. Nah, esensi daripada partisipasi masyarakat dalam pemilihan, ya, pertama tentu secara perspektif normatifnya ya, adanya keterikutsertaan kita sebagai masyarakat setiap tahapan pemilihan, ya, setiap tahapan pemilihan, baik itu masa kampanye, pemungutan suara, dan hasil kita lihat keikutsertaan kita. Kemudian ya, kedua ya, tentu merupakan jaminan ya, daripada kedaulatan hak politik masyarakat sebagai rekam kita itu ya, regulasi ini. Kemudian menjadi ya, pemilih yang terdidik ya, yang partisipatif ini ya, dengan ikut sosialisasi ini ya, kita menjadi pemilih yang terdidik, cerdas dan bertanggung jawab. Lalu ya, dari sisi pengawasan, perspektif pengawasan ya, adanya
peserta kita ini mengawasi setiap pemilihan. Dari hasil kegiatan-kegiatan ini diundang Panwas 4 Petola ini secara tidak langsung kan, nanti kita ikut mengawas di wilayah kita masing-masing. Lanjut. Ini permasalahan pengawasan partisipatif ini ya yang sering kita rasakan di masyarakat. Kenapa? Pertama ini cara berpikir kita ini siapa yang kita pilih, aku mah itulah masih pedagang lah. Jadi kita dari siapa yang kita pilih, aku mah itulah. Nah itulah cara pandangnya. Perlu kita rubah bahwa pilkada ini dan pemilih kita sebenarnya efek yang outcome daripada proses ini ya, apabila terpilih yang sesuai dengan kita, yang pemimpin yang memiliki visi misi dan program untuk masyarakat kita ya, kemajuan kita untuk mengikuti masyarakat kita, dan tentu harus menjadi visi kita proses ini. Setuju nggak? Pilkada ini menjadi kemudian politik bukan sebagai kedaulatan diri semata ya, atau bukan untuk kepentingan pribadi kita semata, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, lebih luas masyarakat dan pembangunan. Kemudian pendidikan politik ya belum optimal. 5 ya, sipil ya, yang terlembaga belum optimal. Atau sipil yang terlembaga ini ya, yang ada di mantau pemilu ya, yang ada di lembaga swadaya usaha belum secara optimal. Perlu peran kita. Lanjut. Nah, strategi dan gerakannya bagaimana daripada partisipasi itu ya, ya. Tentu ya ada pendekatan ya secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi ya, daripada sebuah aktivitas ya, dan waktu tahapan pilkada ini. Kemudian bentuknya ya sosialisasi ya, yang seperti pada hari ini beberapa kegiatan dengan Panwas, kemudian dengan beberapa informasi tentang pemiluan, tentang pilkada, aturan regulasi yang diberikan oleh para narasumber, tentu itu paling tidak menjadi pendidikan politik bagi kita. Kemudian ada survei dan jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kepemiluan ya, lembaga kepemiluan biasanya ada melakukan survei, lalu ada pemantau dan penyelenggara. Lanjut. Nah, pengawasan partisipasi ya. Tadi selain pendidikan politik secara partisipatif, ada yang namanya forum warga. Forum warga ini kan di tingkat desa ya. Banyak ya, ada LPMD, ya. Ada Karang Taruna. Apa namanya? Limarno. Apa? Ya. Kemudian ada pojok pengawasan yang biasanya itu dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian ada kerjasama dengan perguruan tinggi ya, tingkat kabupaten. Lalu nanti ada yang namanya pengawasan partisipatif. Biasa Bawaslu membuat sebuah kampung ya, yang dianggap masyarakatnya ini cukup peduli, cukup kritis, cukup cerdas, maka menjadi pilot project percontohan. Mudah-mudahan Raja ini menjadi percontohan. Apa kampung politik Madua, politik anti uang, apa partisipatif. Kemudian ada komunitas digital yang era saat ini yang menggunakan komunitas digital. Lanjut. Nah, fokus daripada gerakan itu ya, itu kita meningkatkan literasi kita, ya. Pemahaman kita, ya. Edukasi ya, tentang pengawasan pemilihan, tentang regulasi, tentang tahapan seperti itu. Kemudian memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Ketiga, memperkuat komunikasi antar stakeholder yang ada, ya. Baik dengan kemitraan, ya. Lalu ada yang keempat, memperkuat kemampuan para pihak dalam mendeteksi ya, kemampuan daripada yang luas PKD mendeteksi wilayah masing-masing, ya. Indikasi kerawanan, kemungkinan yang terjadi gitu.
isi informasi ya, antara kelompok masyarakat mendukung ya. Lalu kelima, memperkuat tubuhnya kesadaran untuk melaporkan bukan dan pelanggaran yang mulia dengan berbagai kegiatan lawan sosialisasi ya, ada spanduk bahwa itu kami sedang di dapat Indonesia Desa spanduk himbauan ajakan dari Pak Jokowi itu kalau misalkan tahu atau boleh kampanye tahapan kita ada yang kita pada serap nanti masuk lagi. Kita tanya panitia, lanjut lah ya. Saya mau panas dulu. Jadi itu ya peserta kita sebagai masyarakat ya, tentang pemiluan, tentang pilkada yang akan kita hadapi ini ya, bagaimana hak terpilih kita terlindungi, tahapan kita mengetahui, proses kampanye yang berjalan saat ini kita memahami, kemudian hari pemungutan suara itu sendiri kita sudah tahu ya, tanggal 7 November 2024. Kemudian lanjut. Nah, terima kasih Pak. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang itu ketika sempurna saya, tentu saya berharap saya dapat berbagi pengalaman terkait pemilihan ini. Tadi proses pemilu ini sangat dinamis. Saya kira itu. Terima kasih ya teman-teman, Bapak Ibu. Tentu pada siang hari ini sudah menunggu ini udah azan ya. Mau sholat, mau makan, ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Basrul SHP selaku Koordinator Daerah Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Pati. Terima kasih kepada Bapak Basrul. Dalam hal ini kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Kita istirahat sejenak.